Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Reza Permana. Saya dari Prodi Teknik Sipil kelas 1E Fakultas Teknik. Di sini saya akan membahas tentang pemisahan campuran dalam kimia teknik. Sebelum kita memasuki pembahasan, kita harus mengetahui terlebih dahulu tujuan dari pemisahan campuran tersebut. Tujuan dari pemisahan campuran adalah untuk memisahkan zat terlarut dari pelarutnya. Adapun di dalam pemisahan campuran ada beberapa metode, yaitu 1. Sublimasi, 2. Kristalisasi, 3. Destilasi, 4. Filtrasi, 5. Kromatografi. Di sini saya akan membahas satu persatu. 1. Sublimasi. Sublimasi adalah perubahan suatu zat langsung dari wujud padat ke wujud gas. Contoh sublimasi seperti gambar yang ada pada di bawah ini. Contoh gambar yang ada di bawah ini adalah contoh sublimasi proses pemurnian kapur barus dari pengotor. Campuran kapur barus dan pengotor dipanaskan sehingga kapur barus akan menjadi uap dan memadat kembali setelah didinginkan. 2. Kristalisasi. Kristalisasi adalah salah satu cara untuk memisahkan zat padat dari komponen-komponen lain penyusun campuran. Adapun metode dari kristalisasi. Metode kristalisasi adalah metode pemisahan zat padat yang telah terlarut dengan air sehingga membentuk larutan. Contoh pemisahan dengan metode kristalisasi seperti gambar yang ada di bawah ini. Gambar yang ada di bawah ini adalah contoh kristalisasi pemisahan air laut menjadi garam. Campuran air laut kita saring sehingga diperoleh filtratnya berupa air laut murni. Air laut murni kita letakkan dan kita panaskan sehingga menguap dan tertinggal hanya garamnya. 3. Destilasi. Destilasi adalah proses memanaskan benda cair atau padat hingga berubah menjadi uap yang disalurkan ke dalam bejana yang terpisah, kemudian dikondensasikan dengan pendingin. Adapun metode destilasi. Metode destilasi adalah metode pemisahan campuran berdasarkan titik didih komponen-komponen penyusun campuran. Seperti contoh yang ada di samping. Contoh di samping adalah contoh dari destilasi air laut menjadi air tawar. Alat untuk melakukan proses destilasi disebut destilator. Cara kerjanya yaitu di sini adalah campuran yang akan kita pisahkan, kemudian kita panaskan, otomatis yang titik didihnya lebih rendah akan lebih dahulu menguap ke atas, sehingga ketika menguap ke atas, uap masuk ke dalam kondektor. Kondektor berfungsi untuk mendinginkan uap air sehingga uap tersebut berubah menjadi cair, dan yang uap masuk menjadi cairan kemudian akan menetes, kemudian akan terpisah yang titik tinggi dengan titik yang lebih rendah. 4. Filtrasi. Filtrasi adalah proses pemisahan zat padat tersuspensi dari suatu cairan dengan menyebabkan zat padat melewati pori-pori suatu zat yang disebut filter. Metode filtrasi adalah metode pemisahan untuk memisahkan zat padat dari cairannya dengan menggunakan penyaringan. Filtrasi. Penyaringan filtrasi akan menampung padatan yang ada ukuran yang lebih besar dari pori-pori penyaringan. Seperti contoh yang ada di samping. Contoh di samping adalah contoh filtrasi pasir dan air. Pasir dan air kita tuangkan ke dalam filter atau penyaring. Filter yang digunakan adalah kertas saring, sehingga nanti akan terpisah antara pasir dan air. Air ini disebut filtrat atau hasil penyaringan, dan pasir ini disebut residu atau sisa. Kelima, kromatografi. Kromatografi
merupakan proses pemisahan campuran yang memanfaatkan perbedaan pola pergerakan antara fase diam dan fase bergerak pada suatu benda penyerap. Seperti contoh pada gambar di samping. Gambar di samping adalah contoh kromatografi pada tinta. Jadi, tinta kita teteskan pada kertas. Kemudian kertas kita celupkan ke dalam gelas yang sudah berisi pelarut. Nah, tinta yang udah kena sama zat pelarut akan bergerak sesuai tingkat kelarutannya pada pelarut tersebut.